Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat data yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini BPS Kabupaten Pemalang akan merilis dua indikator penting. Ya. Yang pertama indikator kemiskinan dan yang kedua indikator pertumbuhan ekonomi, ya, khususnya di triwulan 2, ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa BPS menghitung indikator kemiskinan menggunakan basic need approach, ya, pendekatan kebutuhan dasar, di mana ini menggunakan satu garis yang namanya garis kemiskinan. Ya, pada tahun 2025, ya, hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun ini, ya, garis kemiskinan yang menjadi dasar apakah seorang dianggap miskin atau tidak miskin itu sebesar Rp530.254 per kapita per bulan, ya. Jadi berdasarkan garis kemiskinan ini yang dibentuk dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Ini ketika sebuah rumah tangga, seorang penduduk berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, maka yang bersangkutan menurut konsep kemiskinan BPS dianggap penduduk miskin. Ya, jadi garis kemiskinan ini adalah kebutuhan dasar minimum yang harus dipenuhi oleh seorang yang nilainya kira-kira 2100 kilokalori. Ya, ketika seseorang bisa mengkonsumsi sebesar itu, maka seorang itu dianggap tidak miskin. Di hasil Susenas terakhir, ya, tahun 2025 garis kemiskinan Kabupaten Pemalang itu sebesar Rp530.254 rupiah per kapita per bulan, ya. Dari garis kemiskinan yang tadi saya sampaikan, ya, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya sebesar Rp493.593. Ini artinya garis kemiskinan Kabupaten Pemalang tahun 2025 naik sebesar 5,64%, ya, dibandingkan garis kemiskinan tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, yang akan kami sampaikan di kesempatan ini adalah tiga indikator kemiskinan. Yang pertama adalah P0 atau ini untuk mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, itu namanya head count index atau P0. Yang kedua namanya P1 atau indeks kedalaman. Nah, indeks kedalaman ini adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, ya. Di semakin tinggi P1, semakin tinggi indeks kedalaman, maka semakin jauh dari garis, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya indikator P2 atau indeks keparahan. Nah, ini mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, ya. Tiga ukuran ini akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Yang pertama P0, ya. Jadi persentase penduduk miskin, ya. Tahun 2025 berdasarkan hasil Susenas terakhir yang BPS lakukan di bulan Februari Maret tahun ini, itu sebesar 13,32%, ya, 13,32%, ya. Ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, ada penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 1,6% poin, ya. Jadi ada penurunan yang cukup besar, ya, yang tahun sebelumnya sebesar 14,92%, di tahun 2025 BPS memotret sebesar 13,32. Ini artinya ada penurunan yang cukup lumayan, ya, 1,6% poin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang, ya, di 7 tahun terakhir, ya, 7 tahun terakhir sejak 2019 sampai 2025, kemiskinan Pemalang cenderung menurun, berkurang, ya. Jadi
tahun lalu di 2024 kemiskinan Pemalang itu sebesar 14,92% atau sekitar 194.000 penduduk. Kemudian di tahun 2025 menjadi 13,32%. Ya. Artinya ada penurunan yang cukup banyak ya, menjadi sekitar 13,32% tersebut ya. Ini artinya ada pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Pemalang di periode satu tahun terakhir ya, di mana pada tahun kita sangat banyak miskinnya di tahun 2021 waktu itu ada COVID ya, dan di tahun 2023 kemarin turun menjadi 14,92 dan di tahun 2025 alhamdulillah kemiskinan Pemalang terus menurun. Yang membanggakan adalah penurunannya cukup besar ya. Ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri ya. Mungkin teman-teman dan sahabat data semua bertanya apa yang menyebabkan kemiskinan di Pemalang itu turun begitu banyak ya. Tadi berapa tadi? Kemiskinan turun sekitar dari 14,92 menjadi 13,32, berarti turun sebesar berapa poin ya? 1,6 ya, 1,6% poin. Ini disebabkan ada banyak fenomena yang ada di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, banyak perusahaan-perusahaan besar masuk ke Pemalang. Ya, banyak perusahaan-perusahaan, ada Longwell, ada perusahaan-perusahaan sepatu, ada konveksi, udah turun mendirikan perusahaan di Pemalang. Ini mendorong masyarakat Pemalang bisa mendapatkan pekerjaan. Dapatkan pekerjaan artinya akan mendapatkan pula penghasilan ya, yang sebelumnya sekeluarga mungkin yang kerja cuma bapaknya, ini ada perusahaan baru anaknya jadi bekerja ya. Kemudian di akhir tahun 2024 juga hasil potret BPS bersama Dinas Pertanian ya, di sana ada kenaikan produksi hortikultura. Hortikultura itu sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup signifikan, sehingga ini tadi menambah pendapatan masyarakat Pemalang. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui ya, untuk saat ini pada tahun 2025 kalau kita bandingkan kita Pemalang dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang masih tergolong cukup besar tingkat kemiskinannya ya. Yang paling banyak sekarang ada di Kabupaten Brebes, yaitu sekitar 14%. Kemudian yang kedua di Kabupaten Kebumen, ya 13,58%. Yang ketiga di Wonosobo 13,54%. Dan kita di posisi keempat. Ini artinya kita nomor 4 jumlah kemiskinannya banyak yang di Jawa Tengah ya. Kalau dilihat dari tetangga kanan kiri kita ya, di kanan kiri kita ada Pekalongan ya, relatif rendah. Pekalongan kabupaten itu hanya 8,05% dan kita masih di 13,32%. Yang di atasnya kita hanya Brebes. Selain Brebes kita termasuk tinggi ya, karena kota Pekalongan juga cuma 6%, sekitar 6%, kota Tegal juga 6%, 7,28 ya kota Tegal, kemudian di Batang juga hanya 7% ya, jadi kita sama Brebes yang masih di atas 10% ya. Jadi kita di peringkat yang keempat di Jawa Tengah. Nah, untuk di Karesidenan Pekalongan kita peringkat kedua ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik semua yang saya banggakan, kemiskinan memang tidak hanya masalah angka saja, tapi kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks karena ini banyak hal, banyak faktor yang menjadikan kemiskinan itu ada ya. Mulai dari faktor rendahnya pendidikan yang menjadikan ketika bekerja pun honornya sedikit dibandingkan yang pendidikannya tinggi ya. Juga faktor-faktor lain yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah tingkat tadi P2 sama P1 sama P2. P1 artinya indeks kedalaman. Jadi ketika si miskin jauh dari garis kemiskinan itu akan cukup berat
untuk naik melewati garis kemiskinan. Nanti perlu upaya yang cukup keras ketika tingkat kedalamnya cukup dalam. Beda dengan orang yang sekitar garis ketika dapat uang, tadi ada perusahaan, anaknya 2 sekolah, anak 2 kerja, bisa langsung dia meloncat ke menjadi penduduk yang bukan penduduk miskin. Nah, yang P2 itu keparahan tuh artinya antara si miskin 1 dan si miskin 2 itu bedanya jauh ya. Kalau kita mungkin bayang misalnya ibaratnya uang sakunya anak sekolah lah, antara si A dan si Z itu beda jauh ya. Nah, itu namanya keparahan. Ternyata pengeluaran si miskin itu kalau semakin besar P2-nya semakin jauh antar si miskin. Jadi kalau dilihat indeks kedalamannya untuk Kabupaten Pemalang di tahun 2025 ini terjadi penurunan ya. Yang sebelumnya kita indeks kedalamannya 2,56 di 2025 turun menjadi 2,39. Ini artinya apa? Itu artinya penduduk miskin Pemalang itu semakin mendekati garis ya. Ketika orang semakin mendekati garis kemiskinan, itu ada kemungkinan akan cepat melewati, artinya akan cepat menjadi tidak miskin. Nah, ini fenomena yang bagus untuk bisa kita teruskan upaya-upaya agar semua penduduk miskin di Pemalang itu semakin terentaskan dan menjadi tidak miskin. Kemudian untuk P2-nya, ini yang cukup perlu kita sama-sama jadi konsentrasi. Meskipun ada kenaikan yang ya sedikit sekali ya, yang sebelumnya hanya 0,61 di 2025 menjadi 0,62 ya. Secara statistik sebenarnya tidak beda lah ya, beda tipis ya. Ini artinya ketimpangan antara si miskin 1 dan miskin 2 semakin jauh ya, semakin melebar meskipun sangat kecil ya. Itu P2. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat data semuanya ya, indikator kedua yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini adalah terkait dengan PDRB triwulan 2 tahun 2025. Mungkin ada yang bertanya PDRB itu apa ya? PDRB itu adalah produk domestik regional bruto, singkatannya. Ini artinya jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan di Pemalang yang BPS menghitung ya, sekarang kita menghitungnya setiap triwulan. Triwulan 1 Januari, Februari, Maret, triwulan 2 April, Mei, Juni ya, kita menghitung berapa sih produk barang dan jasa yang dihasilkan di Pemalang. Ya, kalau barang ya seperti sepatu, sarung, kemudian baju, sandal itu produk-produk yang diproduksi, termasuk jasa termasuk jasa laundry, jasa potong rambut, jasa cuci mobil, itu produk-produk jasa. Di pada triwulan 2 2025 kami akan sampaikan di sini adalah 3 kategori saja. Kita bedakan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama kategori sektor primer, kedua sektor sekunder, dan 3 tersier ya. Perlu dipahami yang namanya kategori sektor primer itu meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dan sektor sekunder meliputi mulai dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, sampai dengan konstruksi. Dan sisanya masuk ke dalam sektor tersier. Ya, pada kesempatan ini akan kami sampaikan, sahabat data semua, bahwa pada triwulan 2 2025, ya, triwulan 2 2025 berarti periode April sampai dengan Juni ya, tercatat bahwa total PDRB yang terbentuk itu sebesar 9.447 miliar rupiah ya. 9.447 miliar rupiah atau sekitar 9,4 triliun ya, produk barang dan jasa yang dihasilkan. Itu total semuanya. Kalau dilihat per lapangan usaha atau per sektor ya, paling banyak adalah di sektor tersier. Ya, sementara sektor primer menempati posisi yang kedua ya, yaitu sebesar 30,55%. Sementara yang ketiga adalah sektor sekunder, yaitu sebesar 26,16%. Ini PDRB berdasarkan lapangan usaha ya. Ya, tentu kita juga bertanya, PDRB atau produk barang jasa yang dihasilkan Pemalang sebesar 9,4 triliun itu digunakan oleh siapa saja ya,
dikonsumsi oleh siapa saja, ya. Jadi di sebelah kanan kalau dilihat di tampilan, ya, ada bisa dihitung berdasarkan digunakan oleh siapa sajakah produk yang dihasilkan Pemalang triwulan 2 itu, ya. Yang pertama dikonsumsi oleh rumah tangga, ya, berarti kita semua rumah tangga, dikonsumsi rumah tangga itu paling besar, yaitu sebesar 78,67% itu PDRB Pemalang triwulan 2 itu dikonsumsi oleh rumah tangga, jadi cukup besar, ya. Jadi kenapa ya, rumah tangga kan butuh produk barang dan jasa untuk kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua untuk konsumsi pemerintah, ini 530 miliar rupiah, ya. Nah, ini cukup kecil, ya. Sebesar konsumsi pemerintah itu hanya 5,6%. Ya. Kemudian yang ketiga untuk PMTP. PMTP itu pembentukan modal tetap bruto. Ya, ini untuk istilahnya investasi. Investasi sebesar 1.244 miliar rupiah, ya, atau sekitar 13%. Ya. Jadi kalau diurutkan, yang tertinggi digunakan oleh rumah tangga, yang kedua untuk investasi, yang ketiga dikonsumsi pemerintah, dan sisanya dikonsumsi oleh komponen yang lainnya. Mungkin organisasi nirlaba itu dikonsumsi untuk itu. Ya, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa PDRB di triwulan 2 Kabupaten Pemalang secara Kituki, ya, Kituki triwulan 2 dibandingkan triwulan sebelumnya, triwulan 1 kita tumbuh atau naik sekitar 6,18%, 6,18% dibandingkan triwulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan triwulan 2 sekarang 2025 dibandingkan triwulan 2 pada tahun 2024, itu year on year itu membandingkan triwulan yang sama, ya. Triwulan yang sama berarti triwulan 2 2025 dibandingkan triwulan 2 tahun 2024. Itu ada pertumbuhan atau naik sekitar 5,82%. Sementara situsi itu apa, Pak? Situsi itu pertumbuhan kumulatif sampai dengan triwulan 2. Berarti triwulan Januari sampai dengan Juni, ya, berarti kumulatif, ya, triwulan 1 ditambah triwulan 2 dibandingkan, ya, triwulan 1 dan triwulan 2 tahun lalu, ya. Berarti kumulatif sampai dengan, bukan di triwulan kita sampai dengan, itu naik 5,69%, ya. Ini gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang di triwulan 2 tahun 2025, ya. Harapannya mudah-mudahan dengan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025 Kabupaten Pemalang ini, harapannya ada kabar baik bahwa ada kenaikan PDRB. Tentu kita menghitung berdasarkan harga konstan, itu murni pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan ada kenaikan. Dibandingkan triwulan sebelumnya kita tumbuh 6%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di triwulan yang sama kita naik masih 5,8%, dan secara kumulatif, ya, mudah-mudahan akan terus semakin besar dibanding tahun lalu, dan ini menggambarkan adanya geliat ekonomi yang cukup baik di Kabupaten Pemalang. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, sahabat data semua, dua indikator yang bisa BPS sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, ada perlu didiskusikan, nanti bisa langsung ke BPS untuk sama-sama diskusi terkait dengan indikator yang barusan kami rilis, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.